Semua yang kecari itu ada di istriku. Meskipun aku nggak bisa masak, nggak apa-apa? Nggak masalah. Oke. Kalau dari aku suka sama abang tuh pertama dia cowok yang pintar, serba bisa dalam segala hal. Bahkan aku saat wedding, aku tuh benar-benar nggak pusing sama sekali. Dia ngurus semuanya dari awal sampai akhir. Itu kan rumit ya ininya. Dia kalau samping. Setiap aku dipuji aku tuh bingung lah harus bersikap kayak apa. Beneran. Jadi ya udahlah nggak apa-apa. Pokoknya kalian harus memaklumi saltinganku. Dia salting banget guys. Nah terus intinya dia tuh pintar lah. Dia bisa mengambil posisi sebagai kepala keluarga itu bagus. Dia satset kalau kerja cepet, inisiatifnya tinggi. Pokoknya dia tuh tahu harus ngapain. Dia bener-bener manly yang sosok yang aku idam-idamkan. Terus habis itu dari segi fisik dia kayak kulitnya tuh pas gitu, coklat-coklat, abu-abu. Seharusnya di sesi ini ya, abang nggak ada sih. Jangan-jangan di kamera juga harusnya aku di mana gitu. Nggak sanggup ya mendengar semua apa namanya orang memuji dia tuh dia nggak sanggup guys. Dia nggak bisa bertingkah dasar. Terus dia juga mau memperbaiki kesalahan yang udah pernah kena SP kan, kena SP kita berantem ribut gede gitu, dia mau memperbaiki itu. Misalnya dulu tuh dia tuh gengsian banget. Nah dia sekarang Dilan Janiar dibalas dusta Safno Fiartiasti. Istri setia di rumah, suami malah tebar cinta dengan perempuan lain di luar rumah. Pengkhianatan cinta Safno sama sekali tak terendus Dilan. Padahal orang-orang sekitar sudah tahu menahu. Barulah belakangan Dilan mengetahuinya hingga membuatnya naik pitam. Ambil keputusan tegas, cerai. Nggak lupa, aku nggak maafin gitu. Ketika dibahas, aku marah lagi. Kayak tiba-tiba, gue panas lagi gitu ya. Panas lagi. Dan aku nggak tahu, aku bisa maafin atau enggak. Makanya aku kayak gitu kan. Ya Tuhan aja maafin, bla 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 ya segala. Ya aku bukan Tuhan gitu ya. Jadi aku nggak tahu aku maafin atau enggak. Tapi aku kayak ini adalah kebodohan terbesar yang aku lakuin. Awal banget memang bukan perselingkuhan Kak, dan itu kejadiannya ya aku lihat sendiri gitu. Rumah tangga hancur lebur, pernikahan hancur berantakan. Perempuan yang terpana pesona Safno di luar rumah bukan satu, sehingga bisa menyebutnya orang ketiga, melainkan terlampau banyak. Terlalu sadis cara Safno khianati kesetiaan Dilan. Istri sibuk jaga cinta, terus putar otak hingga banting tulang agar ekonomi keluarga kian membaik. Suami malah hamburkan uang bersama perempuan lain. Aku nggak pernah selingkuh sedikit pun selama pernikahan ya. Aku menjaga kesucian, dan itu sangat menyakitkan ketika aku bisa melakukan apapun yang aku mau dengan powerku ya. Kapanpun aku selingkuh aku bisa gitu, tapi nggak aku lakukan hanya untuk Safno Fiar gitu. Bodoh banget, aku ngerasa bodoh banget gitu kan. Nah aku akan menanamkan ke Haiza bahwa nggak apa-apa, setiap keluarga pasti ada aibnya, aib keluarga kita itu gitu. Dan kamu harus kuat karena ya keluarga lain juga banyak aibnya, jadi lo tenang aja gitu. Ironisnya, Dilan sama sekali tertutup matanya akan tabiat buruk Safno. Mungkin nalurinya serta batinnya sebagai istri sekaligus perempuan sudah beri sinyal akan tingkah aneh sang suami. Namun otaknya belum respon secara lugas dan logis. Ia terlampau bucin, padahal Safno sudah kerap tak tempatkan diri sebagai suami. Tak tahu tempat dan kondisi, kerap marahi Dilan di depan para karyawan. Bahkan Safno tak sanggup kontrol emosi hingga terlibat pertengkaran hebat dengan Dilan, serta disaksikan para karyawan. Padahal persoalannya sepele. Berantem aja sih karena ego sih Kak. Karena waktu itu malam-malam dari podcast Semarang sebenarnya. Kalau Mbak Dilan waktu itu salah sebut Solo. Terus emang dari Semarang pulang. Terus Mbak Dilan pengen lihat nih rumah barunya dan cara buka gerbangnya tuh gimana, karena gerbangnya tuh kayu gitu loh Kak, gerbang lama. Terus cuma pengen lihat aja. Terus Mas Safnya nggak mau, nggak dibolehin. Terus ya Mbak Dilan cuma bilang ke arep gue gitu. Nah tapi aku posisi di mobil. Terus ya mereka berantem di mobilnya sih. Terus ya Mas Saf bilang gitu. Terus Mbak Dilan minta ulangin karena beneran gak kamu ngomong kayak gitu ke aku gitu. Terus ya diulang Kak, ngomong gitu lagi. Terus di depan aku juga shock dikit lah, shock berat. Karena ya seorang Mas Saf yang di depan orang-orang tuh baik gitu, tapi kok
ngatain di depan aku gitu. Terus mungkin Mbak Dilanya kan kecewa banget lah sama Safno. Di rumah romantis, perlihatkan sisi layaknya suami sayang istri. Tapi di luar rumah, tebar cinta ke sana kemari. Dilan tersadar, tapi sudah terlambat. Pun asisten Dilan sama sekali tak melihat ada gelagat aneh yang siratkan kesan manipulatif maupun playboy ketika melihat Safno di rumah bersama Dilan. Tahu sendiri Mas Saf tuh emang baik banget Mbak, kesemuanya tuh baik gitu. Terus jadi mungkin manipulatifnya kayak gitu ya, dan nggak ada gelagat-gelagat kayak playboy tuh nggak ada sama sekali gitu. Jadi aku juga kaget. Kayak aku merasa ini adalah kesalahan terbesar yang pernah aku lakukan gitu. Memilih kamu, mantan suami itu, bener dan sampai punya anak. Bukan poinnya di sini bukan aku nggak mau punya anak ya. Aku mau banget punya anak. Aku mau berkeluarga, mau punya anak yang banyak. Tapi yang aku kecewa pada diriku sendiri adalah kenapa anakku bapaknya tuh kamu gitu. Semarah itu aku. Aku malu banget. Kayak dia lempar ke muka aku gitu. Karena yang dia selingkuhin itu bener-bener ya cewek-cewek yang sembarangan gitu ya. Sembarangan, banyak, di mana-mana dia selingkuh. Dan satu Jogja itu udah pada tahu kelakuan si suaminya Dilan ini gimana. Sementara aku di depan sosmed kayak mengagung-agungkan dia jadi suami yang baik, couple goals ya kan, terima brand dari orang tentang keharmonisan rumah tangga, parfum kewanitaan, apalah segala macam. Betapa malunya aku. Dilan kian sadar salah pilih pendamping hidup, tapi sesal kemudian tiadalah guna. Apalagi sudah ada anak dari pernikahan mereka. Pun dirinya kini baru mencerna secara jernih jika Safno selama ini sudah sering bohongi dirinya, termasuk kebiasaan mancing yang nyatanya tak pernah pulang bawa seekor ikan pun. Bilangnya mancing, dan dari sini aku mancing keributan ternyata mancing konde istilahnya. Mancing konde itu mancing cewek-cewek, main sama cewek-cewek Kak gitu. Aku baru notice sekarang, dia bilang dia selalu pengen nggak betah di rumah ya. Karena main mancing itu, tapi nggak pernah bau pelet tangannya. Kok aku baru notice, dan aku selalu tanya kan, mana ikannya bang gitu kan. Kalau dulu mana ikannya papa gitu kan, masih seimut itu gitu kan. Dan dia bilang nggak pernah dapet. Mancing di mana, dia di berbagai tempat, kenapa nggak pernah dapet ya, kok bisa secupu itu gitu kan. Mancing di mana, dia mancing sampai di tebing loh Kak, dia mancingnya di tebing. Jadi kayak ya mungkin dia mancing bentar, take picture, buat report ke aku, habis itu kan report sama bos ya kan. Lari report sama bos ya, gue bos lu ya. Kayak report sama bos gitu kan. Aku di sini gitu, dan habis itu mancing ikan cuma modus. Safno ternyata mancing perempuan lain. Totalitas cinta Dilan dipermainkan Safno. Padahal Dilan sudah begitu tulus serta ikhlas beri beberapa aset atas nama Safno. Pun boleh dibilang Safno yang kini terkenal berkat Dilan. Keuntungan yang didapat Safno ini bikin Dilan makin tersulut amarah hingga pilih berikan uang senilai 800 juta rupiah agar dapat tarik kembali beberapa aset serta menutup pintu popularitas Safno di media sosial. Kenapa si Saf bisa dapat 800 juta dari perceraian ini? Jadi kayak berasa kerja sama aku 2 tahun ya kan, pesangonnya segitu. Jadi kayak gue nikah sama lu tuh gue lagi kerja gitu, makanya gajinya gitu. Dia berpikir menjadi suamiku adalah profesi gitu. Kan memang banyak harta-harta yang aku kasih nama asetnya tuh atas nama dia. Oh iya? Karena sebucin itu dulu aku nganggep dulu aku nggak mau nikah lebih dari satu, karena dulu masa kecilku lihat bapakku kayak gitu kan. Aku nggak mau lagi ngulang, aku pengen rumah tangga ini sampai mati aku sama kamu gitu kan. Pengennya kayak gitu, semulia itu dulu aku gitu. Tapi ini kayak nggak tahu diri. Aduh, balik lagi ya. Jadi banyak aset-aset yang aku kasih atas nama dia dengan alasan untuk membuat dia merasa menjadi pria gitu kan.
Karena kan sebenarnya itu kan aku yang nyari juga gitu. Cuma aku nggak pengen dia ngerasa kecil gitu loh. Kita kan ini harta bareng-bareng juga. Aku nggak pengen kayak gitu. Tapi begitu lo selingkuh nggak ada 50-50. Dilan sih harapannya pengen cepet selesai ya Kak, karena kan dengan hal ini juga Mbak Dilan kan emang jadwalnya padat banget Kak, harus mikirin ini itu kan kasihan Kak, tubuhnya juga butuh istirahat, butuh ya quality time sendiri, me time untuk reflekin diri biar nggak terlalu kepikiran, bebannya berat gitu. Aku tidak ingin dia take benefit dari kejadian ini. Cukup aku aja gitu. Coba tunjukkan ke aku, Safno Fiar, kamu bisa apa tanpa namaku, tanpa embel-embel namaku. Bisa cari duit apa kamu? Jangan kerja di sosmed. Coba, bisa nggak kamu? Tunjukin. Jangan kamu eksklusifin lagi nanti konten. Nanti kamu take benefit lagi. Aku gak akan pernah rela akan itu gitu. Makanya netizen berspekulasi kayak, oh Dilan dipegang apa? Kartu as apa? Aku nggak ngapa-ngapain gitu. Dan buktiin kalau aku ngapa-ngapain selama pernikahan. Nasi sudah jadi bubur. Safno yang tampak setia di layar kaca ternyata pembohong besar di belakang layar. Tapi mungkinkah Safno memang cuma manfaatkan Dilan untuk hidup enak? Mungkinkah Safno memang sudah tak lagi cinta hingga tersirat dalam tingkah pola yang tak ingin perlihatkan kemesraan bersama Dilan di muka publik? Sering banget ribut gara-gara dia tuh nggak mau menunjukkan kalau dia tuh secinta itu sama aku di depan teman-temannya atau di depan orang banyak atau di depan keluargaku. Jadi kayak dia tuh sok gengsi setinggi langit, nggak jelas, terus kayak dia tuh nggak ada kayak pegang-pegang dia menunjukkan kalau dia tuh sayang aku. Jadi pegang-pegangnya tuh pas berdua doang. Kamu ngerasain sakit hati nggak kalau kayak gitu? Iya kan? Jadi kayak pas berdua doang beraninya pegang-pegang. Tapi pas ada ibuku duduknya jauh-jauhan, nggak mau ngelihat mataku langsung. Terus habis itu di rumah makan gitu kayak ya udah kayak sama temen aja gitu, kayak sama adik aja gitu. Janji manis setia hingga ajal menjemput cuma pemanis bibir. Pujian Dilan sebagai istri sempurna ternyata cuma gombalan belaka. Semua yang kejar itu ada di istriku. Meskipun aku nggak bisa masak, nggak apa-apa? Nggak masalah. Oke. Kalau dari aku suka sama abang tuh pertama dia cowok yang pintar, serba bisa dalam segala hal. Bahkan aku saat wedding, aku tuh benar-benar nggak pusing sama sekali. Dia ngurus semuanya dari awal sampai akhir. Itu kan rumit ya ininya. Jadi kalau samping. Setiap aku dipuji tuh aku tuh bingung lah harus bersikap kayak apa. Beneran. Jadi ya udahlah nggak apa-apa. Pokoknya kalian harus memaklumi saltinganku. Dia samping banget guys. Nah terus intinya dia tuh pintar lah, dia bisa mengambil posisi sebagai kepala keluarga itu bagus. Dia satset kalau kerja cepet, inisiatifnya tinggi. Pokoknya dia tuh tahu harus ngapain. Dia bener-bener manly yang sosok yang aku idam-idamkan. Terus habis itu dari segi fisik dia kayak kulitnya tuh pas gitu, coklat-coklat, abu-abu. Seharusnya di sesi ini ya, abang nggak ada sih. Jangan-jangan di kamera juga harusnya aku di mana gitu. Nggak sanggup ya mendengar semua orang memuji dia tuh, dia nggak sanggup guys. Dia nggak bisa bertingkah dasar. Terus dia juga mau memperbaiki kesalahan yang udah pernah kena SP kan, kena SP kita berantem ribut gede gitu. Dia mau memperbaiki itu. Misalnya dulu tuh dia tuh gengsian banget. Nah dia sekarang, aduh, aku ngeliat tayangan yang dulu aja aku cringe gitu loh, karena inget dengan yang cerita-ceritanya yang sekarang. Betul. Tapi ya itulah ya pemirsa, yang namanya orang sedang di mabuk asmara, sedang cinta, kan melihatnya kan semuanya yang indah-indah aja. Dan pasti ada masanya di saat mereka benar-benar bahagia, benar-benar cinta. Tapi ya udah, kita anggap saja bahwa jodoh mereka sampai di sini saja. Semoga masing-masing nanti bisa move on dan mendapatkan jodoh yang paling tepat untuk masing-masing juga.